Siap, gerak. Yang depan, gerak. Tegak, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Masuk ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anda sekalian saya banggakan, saya dulu buka masker ya. Nanti kalau saya itu bicara takutnya terkontaminasi. Baik, anda saya lanjutkan. Pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran dasar desain percetakan. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan baik. Sebelum materi yang kita lanjutkan, saya mau bertanya kepada anda sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat atau tidak? Ada yang sakit? Ini kayaknya satu orang gak hadir ya temannya. Tinggal apa yang lanjut dulu. Mudah-mudahan nyusul ya kalau belum datang. Anda sekalian yang sebelumnya sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, terima kasih. Untuk lebih terarah belajar kita pada siang hari ini, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Boleh Pak kelas, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kita diberikan kemudahan dalam terbimbing ini. Setelah pulang dari sini setidaknya ilmu yang kita pelajari hari ini dapat faedahnya. Nah, anda sekalian saya sebutkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Sebelumnya saya akan langsung dulu ya, siapa yang hadir untuk memastikan yang kita pelajari siang hari ini. Yang terpanggil namanya tolong dinyarikan suaranya ya. Bisa ya? Oke, terima kasih. Anjes, Kristen Mahalda. Dika. Sajid. Hadir Pak. Muhammad Iksan. Hadir Pak. Arsy Anissa. Hadir Pak. Irfani Aura. Hadir Pak. Rami. Hadir Pak. Natasha. Hadir Pak. Tika Yulia. Hadir Pak. Raihan. Hadir Pak. Sakit. Ini belum dapat informasi kita nih Rehan. Betul gimana? Ada informasi dari Rehan? Belum ada informasi, Pak. Mudah-mudahan Rehannya tidak sakit ya. Kita harap seperti itu dalam perjalanan ke sekolah. Kalau sakit kita doakan supaya sehat. Nah, anda sekalian yang saya banggakan, apa sih yang kita bahas hari ini? Sebenarnya yang kita bahas hari ini adalah lanjutan dari dulu yang sebelumnya. Ya, dulu sebelumnya kita sudah bahas tentang temanya adalah
tentang sudut pandang, masih dalam KD sudut pandang pengambilan gambar ya. Untuk lebih terarahnya pembelajaran kita lihat dulu ya. Apa sih sebenarnya yang kita pelajari hari ini? Ya. Masih ingat nggak ada sekali yang saya banggakan? Apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Ingat Pak. Masih ya? Masih. Siapa yang ingat? Saya Pak. Iya, coba dapat apa yang dipelajari minggu yang lalu? Jadi materi kita minggu yang lalu adalah prosedur pengukuran bidang pandang Pak. Iya, tepat sekali. Ya, minggu yang lalu kita membahas tentang prosedur pengukuran bidang pandang. Nah, hari ini kita melanjutkan materi minggu yang lalu. Mudah-mudahan ada sekalian sebanggakan sudah menjadi minggu kita yang lalu ya. Kita udah bahas, kita udah buat latihan juga, kita mendiskusikan, semuanya aktif pada saat itu. Dan di hari pertemuan sekarang kita lanjutkan pertemuan kita ini. Nah, yang kita bahas sekarang adalah lanjutannya ya tentang sudut pengambilan gambar. Ya, ini dia. Bisa diperhatikan di slide-nya ya, sudut pengambilan gambar. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas tentang sudut pengambilan gambar ini, di minggu yang lalu Bapak sudah bercerita kepada kita bersama. Bapak akan ulang lagi. Setelah kita belajar ini nantinya Anda sekali sebanggakan, setidaknya kamu punya skill ya, punya skill untuk tentang fotografi. Sebagaimana dengan jurusan kita ini di multimedia ini, kita memang harus sering ya berlatih tentang alat yang satu ini disebut dengan kamera ini. Kamera ini harus sering berlatih kita tentang kamera ini. Nah, hari ini kita bahas tentang ini. Di jangka panjangnya Anda sekalian bisa menerapkannya mungkin barangkali dalam dalam kehidupan sehari-harinya. Setidaknya Anda pergi ke tamasya atau bersama keluarga atau pergi ke tempat ini mengabadikan suatu momen, Anda bisa nanti menggunakan teknik yang kita pelajari hari ini. Dan di dalam target jangka panjangnya lagi, Anda mungkin bisa punya skill dan nantinya bisa dipraktekkan dalam bentuk fotografi yang lebih dalam lagi. Mungkin Anda pernah lihat ya, pergi ke pesta mungkin barangkali, atau pernah nonton film yang dalam bentuk lebih luar biasa lagi, itu dikemas semuanya dalam bentuk fotografi seperti ini. Dasarnya seperti ini. Ya, artinya Anda sekalian sebanggakan kegiatan kita hari ini mengasah skill Anda dan kemudian juga bisa menambah wawasan Anda untuk bisa lebih dalam mengenal fotografi ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini Anda sekalian sebanggakan supaya lebih terarah ya. Ini dia. Supaya keterangan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita itu adalah ini target yang kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Itu bisa dilihat di slide-nya. Yang pertama, Anda sekalian secara faktualnya bisa nanti paham dan mengerti tentang pengertian sudut pengambilan gambar. Ya, kemudian yang kedua, Anda sekalian sebutkan setelah belajar ini nanti bisa mengidentifikasi konsep sudut pengambilan gambar. Ya. Kemudian yang ketiga, Anda juga nanti bisa mengidentifikasi langkah-langkah sudut pengambilan gambar. Itu dia. Secara pengetahuannya, kita harapkan nanti Anda bisa memahami itu. Sampai di sini bisa dipahami? Paham. Bisa. Terima kasih. Kita lanjut. Ya, secara praktiknya nanti ini kegiatan kita ini akan sama dengan minggu yang lalu. Buat project ya, Anda buat project. Ya, banyak praktiknya. Anda nanti akan banyak diskusi sesama Anda, dan kalau mungkin ada hal yang tidak mungkin paham, kita bisa diskusi bersama-sama ya. Secara keterampilan atau secara praktik nanti hasil dari karyanya Anda nanti sesuai dengan kita pelajari hari ini itu akan Anda demonstrasikan nanti ya, akan Anda presentasikan di depan nanti. Nanti kita bagi kelompok, kemudian satu kelompok mempresentasikan, kelompok yang lain menanggapi hasil presentasi temannya, hasil karyanya, ya begitu. Kemudian ini mungkin lalu sudah kita bahas juga. Materinya adalah sama dengan kajian minggu yang lalu, menerapkan sudut pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Untuk praktikumnya itu mengambil gambar seperti yang sudah Bapak sampaikan juga di minggu yang lalu dan hari ini. Ya, hari ini kita juga praktik, tapi khusus untuk sudut pengambilan gambar. Semacam nanti ya. Kalau bagian Anda yang sudah akrab dengan kamera ini ya, Bapak pikir sudah sering ya, ambil dari atas, dari bawah, dari datar, mungkin dari bawah lagi. Nah, ini yang kita pelajari. Baik Anda sekalian, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Nah,
sama Anda sekalian sebelumkan. Coba perhatikan ya, Bapak akan tayangkan di slide ini sebuah gambar, ya, sebuah gambar dan gambar-gambar berikutnya. Bapak ingin nanya nanti sama Anda sekalian tanggapi gambar yang Bapak tampilkan ini, ya. Bisa ya? Oke, ini dia gambarnya. Ya, oke, baik. Nah, yang pertama ini dia. Ya, coba perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jadi ngapain itu? Ngapain? Ini sering dilakukan kita bersama. Apalagi anak bapak perempuan ini sering nggak tahu tempatnya ya kan, mau di hutan, mau di mana, yang jelas foto dulu gitu kan. Nah, ini ya. Nah, bapak mau nanya nih, siapa yang bisa coba menanggapi apa yang terjadi di foto itu? Coba siapa yang bisa? Saya, Kak. Oke, baik, Tika. Menurut saya foto yang diambil itu dari atas dan hasilnya akan terlihat kecil. Oke, terima kasih. Tepat ya? Betul atau salah ini? Betul. Betul sekali. Ini analisa teman kamu bagus sekali. Ini fotonya diambil dari atas, kemudian hasilnya nanti akan melihat objeknya jadi kecil. Tepat sekali. Nah, itu foto yang pertama ya. Kalian foto yang kedua. Ini dia. Wah. Masih gimana kira-kira ya? Ya, gagah ya? Gagah tidak? Gagah. Iya, gagah nih. Alhamdulillah ya. Baik, Bapak mau nanya nih. Siapa nih yang mau anak-anak baik siapa yang mau nanya yang menanggapi foto ini? Ya Pak, Oke, baik. Anjes. menurut saya sama seperti gambar satu Pak, pengambilan gambar dari atas sehingga menghasilkan gambar tidak kecil. Iya, betul juga. Ini foto yang kedua ya, sama dengan yang pertama ya. Bisa diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Sama dengan foto yang kedua. Foto yang pertama tadi diambil dari atas. Nah, hasilnya itu dia, si masnya sangat gagah sekali ya kan? Oke, yang lanjut ini kita yang ketiga. Nah, ini dia. Fotonya lagi senyum, maksa senyum ya. Fotonya yang ketiga maksa senyum. Nah, dari anak bapak siapa yang mau menanggapi ini foto ketiga? Oke, bisa silakan. Menurut Nisa, foto itu diambil dengan sejajar sehingga objek yang terdapat di foto tersebut lebih terlihat jelas, Pak. Pas sekali. Ini dia ya. Jadi dari gambar ini, dari kasus ini coba nih, Anda coba simpulkan. Nah, tulis dalam bukunya ya. Coba tulis dalam bukunya, simpulkan. Coba lihat gambarnya, simpulkan. Apa sih kekurangan-kekurangan dari gambar ini? Sambil berjalan ya, coba simpulkan, kemudian amati ya, simpulkan apa sih kekurangan dari gambar ini. Sebentar aja ya. Sudah Anda sekalian? Sudah ya? Oke, terima kasih. Itu yang kita bahas tadi ya. Sudah kita bahas bagaimana gambar itu satu persatunya. Terima kasih. Nah, sekarang ya kita lanjut ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini karena kita membuat proyek nanti sudut pengambilan gambar, Bapak nanti Anda sekalian akan dipandu dengan LKPD ya. LKPD akan Bapak bagikan satu persatu. Nanti ada tugas individunya, ada tugas pokoknya, ada diskusi. Silakan didiskusikan untuk diskusinya, dan untuk yang tugas pribadinya nanti bisa kalau tidak cukup waktu kita belajar nanti kita selesaikan di rumah ya, dan kita kumpulkan minggu depan. Nah, untuk supaya asik belajar kita buat proyeknya, Bapak akan bagi anak-anak sekalian dalam bentuk berkelompok ya. Nah, ini Bapak udah bagi kelompoknya. Nah, itu bisa diperhatikan ya. Nah, kelompok satu, nah yang putra semuanya aja sampai dengan Sajid. Kemudian kelompok dua itu adalah ya perempuan semuanya. Kita bagi dua kelompok, 5 orang, tapi saya ada satu dari teman kamu nggak hadir, Rehan. Kemudian nyusul, Bapak. Ini dua kelompoknya. Sebelum kita lanjutkan, silakan susun mejanya dulu untuk berkelompok. Ayo cepat. Cepat ya. Ya, sambil kamu menunggu KPD-nya, ada sekalian sama
internet tentang materi kita ini. Keluarkan HP-nya masing-masing, kita hasilkan HP saja. Ya, keluarkan HP-nya. Anda udah cari? Iya. Materi tentang sudut pengambilan gambar. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit ya. 5 menit aja. Silakan. Ya, duduk berkelompok, silakan duduk cari. 5 menit. Mulai dari sekarang, silakan. Iya. Boleh ya, dicari. Dicari dulu, kita bahas dulu, cari materinya di internet ya. Pakai masing-masing. Oke, sudut pengambilan gambar. Coba dibaca dulu materinya. 5 menit. Gimana? Ada kendala atau tidak? Ada apa tuh? Gimana? Gak apa-apa, sampaikan aja. Ada kendala atau gimana? Oh, pakai datanya, gak apa-apa. Datanya pakai punya bapak aja. Ayo, coba gak apa-apa. Nih. Passwordnya bapak ikhlas ya. S-nya juga di belakang. Silakan pakai gak apa-apa. Ya. Cari SSID-nya ikhlas, kemudian passwordnya ikhlas. S-nya juga di belakang. Benar? Udah dapat materinya? Udah ya? Wah, udah deh. Kayaknya teman kamu Dika udah dapat nih materinya. Coba Dika. Apa saja tuh sudut pengambilan gambar? Coba sambil ayo coba sampaikan. Ada beberapa jenis angle yang ada di dalam sudut pengambilan gambar. Oke. Yang pertama, bird view. Iya. Biasa dilakukan di tempat yang tinggi. Iya. Yang kedua ada high angle. Iya. Ini mirip dengan angle view, bird view tadi. Posisi kamera lebih tinggi dari objek yang akan difoto. Iya. Yang ketiga ada eye level angle. Iya. Posisi kamera sejajar dengan objek yang akan difoto. Yang keempat ada low angle. Iya. Sudut pengambilan gambar ini diambil dari bawah sehingga objek yang difoto terlihat besar atau tinggi. Yang kelima ada crop angle. Nah, di sudut pengambilan gambar yang ini sedikit ekstrim dengan kamera yang hampir menyentuh tanah. Sudut pengambilan sejajar dengan objek atau lebih rendah. Oke, terima kasih. Ini kita udah sampaikan hasil pencarian di internet. Ya, kelompok yang putra ya. Yang perempuan udah dapat ya putri? Udah ya? Udah ya? Oke, bagus. Nah, jadi ada 5. Ada 5 sudut pengambilan gambar yang ditemukan oleh Dika. Ada bird eye view, kemudian high angle, kemudian ada eye level, kemudian ada low angle, kemudian ada crop. Iya. Crop eye ya. Nah, itu dia. Oke, baik. Anda sekalian yang saya banggakan. Dah. Dari 5 itu nanti kita akan buat projectnya nih. Ya, kita akan buat project. Nah, Bapak kasih lagi waktu nih. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit lagi. Coba Anda diskusikan ke kelompoknya yang sudah dengan RKPD-nya. Lihat RKPD-nya ya. Buka RKPD-nya masing-masing yang lebar diskusinya. Coba diskusikan di situ. Projectnya nanti dibuat maunya seperti apa, ya? Coba didiskusikan. Yang perempuan diskusikan kelompoknya, yang laki-laki juga seperti itu. Coba didiskusikan. Maunya kalau projectnya nanti seperti apa? Coba diskusikan dulu sebentar. 5 menit. Ayo. Untuk peralatan kita ada ya, kita pakai kamera nanti. Oke, gimana? Sudah ditentukan? Apa bentuk proyeknya? Sudah? Sudah ya?
Laki-laki kayaknya ready. Yang laki-laki bapak anak bapak laki-laki ada kendala? Ada? Tidak Pak. Tidak ya, sampai di sini belum ada ya? Oke, terima kasih bapak. Gimana nih? Ya boleh silakan. Apa yang ditanyakan boleh? Untuk nanti prakteknya itu pengambilan gambar itu di dalam ruangan atau kita di luar? Nah, kita fokuskan nanti di dalam ruangan ya. Kita di dalam ruangan. Mungkin kalau yang satu ini, satu pengambilan, ada yang bird eye view, kita boleh nanti di luar satu kali jepret nanti. Ya, boleh profil seperti luar, nanti sisanya kita di dalam aja. Ya, sama ya pertanyaannya. Ya, silakan lanjutkan dulu, nggak apa-apa. Udah ya? Udah nampak gambarannya? Ya, waktunya tinggal 21 menit lagi. Sudah? Sudah ya, udah nampak analisanya. Nah, silakan Anda sekalian tuangkan sekarang dalam LKPD-nya, hasil diskusi kamu itu dalam bentuk plan-nya. Apa aja alat dan bahan yang kamu butuhkan? Kemudian coba lihat juga dari mana nanti sumbernya kita dapatkan ya. Kamu buat di situ dulu. Silakan, Bapak kasih waktu 5 menit juga ya. Coba tulis, diskusikan sama teman-temannya satu kelompok. Sesuai dengan proyeknya tadi. Boleh. Nah baik, Bapak nanya sama laki-laki nih. Apa kira-kira yang kamu butuhkan alat-alatnya? Ada kamera sama subjek. Oke, silakan ditulis di bagus ya. Tulis letak bedanya. Tulis. Ya. Ada kendala yang perempuan anak Bapak? Pas ya? Oke, baik. Sudah nampak nih? Pas ya? Bagus ya? Ada kendala? Tidak Pak. Tidak. Jadi nanti materinya sudah dibaca untuk pengambilan gambarnya bisa nanti ya? Bisa Pak. Oke, bisa kita lanjutkan? Udah pas di waktunya? Bisa Pak. Ya, Bapak sebelum Bapak lanjutkan, tadi Bapak mau nanya dulu nih sama yang laki-laki. Dika tadi dapatnya dari internet dari web mana? Tadi dia sepakat sama temannya. Dari apa? Di indonesia.com. Iya, dari kindonesia.com ya. Berarti bisa di valid ya webnya ya. Valid. Nah, itu bisa dijadikan sumber Anda sekali banggakan. Dan di LKPD-nya pun itu sudah Bapak buat link-linknya ya, link-link untuk materinya. Nah, Anda boleh cari link yang sesuai dengan yang disampaikan teman kamu tadi Dika, atau cari link yang baru, ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Proyeknya dari perencanaannya, lambannya sudah, kemudian kita masuk nih yang berikutnya ya. Sudah ready semuanya? Ready. Oke, kita masuk ke tahap penentuan proyeknya. Nanti Bapak kasih lagi waktu ya pada Anda sekalian, masih dalam perencanaan seperti ini. Nah, Anda lihat LKPD-nya lagi, kita masuk ke jadwalnya ya, jadwal. Silakan dirumuskan dulu jadwalnya, Bapak kasih waktu 5 menit lagi buat jadwal untuk pengambilan gambar kita. Dan setelah itu kita baru proyek untuk pengambilan gambarnya. Silakan Anda sekalian diskusikan ya di kelompoknya masing-masing, diskusikan. Yang perempuan juga diskusikan, nanti Bapak tanya, yang laki-laki juga diskusikan. Ada timeline-nya ya, di LKPD ini juga ada timeline-nya, silakan dibuat, diisi ya. Coba diskusikan.
hari sih. Keren hari waktu dan bagus itu perancangan foto tujuannya kapan gitu. Gimana? Bisa ya? Oke ya, ini keterangannya nanti boleh. Jadi misalnya kan kita buat di sini perencanaan, misalnya perencanaan foto tujuan. Jadi untuk apa? Untuk praktik pembelajaran, pembelajaran tugas. Ini apa yang pertama? Ini tadi di sini. Pertama kayaknya sini jawabannya sajid, contohnya. Kemudian subjeknya si. Nah, itu maksudnya. Buatnya apa? Oke, udah semuanya? Udah ready? Iya. Ada kesulitan ada Bapak yang perempuan? Tidak. Pas ya? Pas. Yang anak udah berarti ada kesulitan? Pas. Kalau nanti ada yang bertanyakan, boleh didiskusikan sama temannya. Kalau tidak paham, boleh tanyakan sama Bapak ya. Kita lanjut ya. Kita langsung ke penyelesaian proyeknya lagi. Ya, penyelesaian proyeknya. Tadi udah dilihat bahannya, materinya, bagaimana cara pengambilan gambarnya. Nah, sekarang kita praktiknya lagi. Apa alat gambar yang kita butuhkan? Oke. Nanti Bapak akan kasih satu untuk yang putra, satu untuk yang putri untuk mempraktikannya. Ya. Bapak kasih nanti waktu 10 menit untuk mempraktikannya. Kita hubungannya aja. Ya, udah hubungannya aja. Ini udah ada apanya? Kelas kita alhamdulillah ada berikut yang bagus ini. Nanti pokoknya yang laki-laki agak bikin singgikan aja dulu bagiannya di sini, nanti kita coba ulasan di sini. Bagiannya yang bagian sini untuk yang perempuan, bagian situ untuk yang laki-laki, atau mau yang di tengah-tengah nanti foto bagi-bagi aja, ya. Jadi bagian, ya kan? Bisa ya? Bisa. Oke, waktu ini berapa? 10 menit. Dalam proyek ini kalau Anda tidak paham, tanyakan sama Bapak atau berdiskusi. Boleh ya? Ya, ini kalau yang akan silakan. Ambil ini satu. Siapa tadi yang mau ambil gambarnya? Boleh silakan. Coba yang mau jadi modelnya siapa? Yang laki-laki tolong bantu dulu bisa lihat. Bisa dulu Pak. Sendiri san. Ayo coba kita coba lagi
Kalau yang tadi Oh boleh dari luar boleh satu. Boleh. Tekan di lantai 2 sekarang nih boleh satu aja. Pakai 2 orang boleh. Itu depannya satu aja. Coba lihat objek yang apa yang bisa jadikan gambar di situ apa umpamanya? Ya, atau programmernya ya boleh boleh. Macam ya. segala yang kita pelajari kayak cara pengambilan dari atas kali ya. Iya. Kalau misalnya yang Ada nggak permasalahan yang terjadi pada saat pengambilan gambar? Coba dibuat dalam tulisan. Silakan. Ah ini ya, ini tahapannya kan gua di sini ada buat IP kita lihat di sini buat tahapannya. Pengambilan gambarnya kalau kita fotografi dari atas lalu buat tahapannya. Ini permasalahan pada kita ya. Diskusikan di kelompoknya untuk membuatnya ini. Buat IP ini ada high level dan seterusnya. Coba buat. Ya, selesai proyeknya. Di sini tapi dia silakan. Di halaman yang berikutnya. Nah ini yang seperti kamu tadi pelaksanaannya bird eye view berarti ada 5 ya. Nah, buat tahapannya apa saja? Kalau berarti tadi ada berita, apa aja kendala-kendala yang umum? Silakan dibantu. Boleh ya Bapak kasih waktu untuk pembuatan anak ini dan lanjutannya setelah proyeknya selesai tadi sekitar 5 menit lagi ya. Silakan diskusikan lagi ya. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan ya. Angkatnya tangan bertanya nggak apa-apa. yang pertama tadi berarti Kendalanya waktu di itu kita tidak jelas. Atau sedikit abstrak. Tentang tahapan pengambilan foto dari apa pertama? Dari apa lo? Kalau merasa nanti masih kurang, ya ulang lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, coba ulang lagi. Berkira itu yang permasalahannya apa? Kurang Ya coba diskusikan ya. Kayak objek tidak kurang jelas. Menggunakan objek Objek terlalu kecil, objek terlalu kecil. Dan memang saya gambar punya objek dalam gambar kecil. Tapi objek apa tidak terlihat jelas. Belum. Gambarnya terkadang tidak jelas. atau permasalahannya salah menggunakan objek. Dicatat dulu permasalahannya ya, nanti kita diskusikan. Ya. Diskusi. Yang jadi apa? Tapi yang angle yang mendirikan selfie mah kan itu nih. Ya apa? Objek dalam foto terpotong. Terpotong. Goyang kan pakai tangan. Goyang.
low budget. Yang low angle itu kan yang Sejajar kan, sejajar. ini sejajar tadi itu Masalahnya lihat foto. ada pemandangan di belakang ngeblur, terlalu fokus ke objek. Kamu tadi Apa pemandangan latar Oh, yang itu low angle. soalnya kan di bawah Latar enggak? sulit fokus terhadap objek. Ya backgroundnya kurang terlihat jelas. baik. 2 menit lagi ya. Kita diskusikan. Bapak akan coba apa nanti? Highlight angel sampai itu objek Mengambil yang di crop tuh, Sembari kamu apa ya? Kamu diskusi. Bapak ambil dulu filenya. Bapak kopikan dulu di sini ya. ya Pak. Nanti Bapak akan nilai hasil jepretan kamu sesuai dengan teknik-tekniknya ya. Nanti kamu akan juga paparkan ya, paparkan bagaimana hasil jepretan kamu. Ya. dari tanah ya. Oh, membutuhkan lokasi. Butuhnya kayak gitu. Tapi lokasi nggak sih? Lokasi yang lebih luas. Karena kalau dari dekat nggak mungkin ke bawah ya. Yang mana? Yang boleh oh yang Akan ada dalam ruangan. Jadi ada lapangan. sudah. Yang aku boleh crop A. Sudah? Oke ya. Sudah ditemukan? Sudah Oke, terima kasih. Nah, sekarang Bapak minta nih pada Anda sekalian, baik kelompok yang dari putra dan yang putri, coba hasil tulisannya itu ya, hasil diskusi berupa tulisannya sebelum gambarnya kita display, hasil karya kamu berupa jepretannya kita display, apa yang kamu temukan permasalahannya ya. Bapak nanti inginnya kita diskusi lebih awal lagi. Coba yang bagian atau yang kelompok 1, apa aja permasalahan yang ditemukan? Dengar ya? Nih kamu mohon tanggapannya nanti. Ya boleh, silakan. Bisa low angle, background di belakang foto terkadang tidak jelas saat pengambilan gambarnya. Oke. Pada saat pengambilan gambar, Background di sudut low angle. low angle, Background di belakang blur, Blur. kurang jelas. bisa dipahami nggak kira-kira permasalahannya? Apakah ada dari bapak yang perempuan menemui masalah seperti itu? kurang lebih hampir sama. Bersama. Nah, kira-kira gimana tanggapan kamu? Apalagi apa kira-kira langkah kita, solusi kita supaya bisa teratasi? Pas ngambil gambar yang low, rupanya blur. Apa kira-kira? Mungkin pengaturan dari lensa kameranya. Boleh, yang pertama ya, berarti pengaturan dari lensa pengaturan dari lensa kita. Ingat lagi ada sekalian yang Bapak banggakan itu di pelajaran kita di KD yang 3.10. Ya, pada saat kita belajar masalah kamera dan bagaimana cara perawatannya, termasuk lensanya, itu udah kita bahas juga waktu itu. Jadi ketika kita ngambil gambar, lensanya juga harus pas, gitu ya kan? Oke, itu permasalahan yang pertama. Ya, apalagi permasalahan yang kedua? Coba. Bisa bird view Pak. Iya boleh. Gambar juga blur sama seperti low angle. Gua gambarnya lagi blur ya. Ya. Kira-kira hampir sama ya. Karena bergetar tangan Pak. Oh ini masalah. Kira-kira apa solusinya? Apa solusinya? Makan yang banyak. Kira-kira apa lagi solusinya yang lain supaya tidak tremor ngambilnya gambarnya? Repot Pak. Pakai tripod. Iya tepat sekali. Kamu menggunakan
bisa menggunakan Tripod. ya tripod. Nah ini bagus nih, anak-anak mau banyak perempuan ya, kita bisa menggunakan tripod. Oke baik, ada lagi permasalahannya? Sudah itu aja. Itu aja. Nah, coba yang lagi yang dari kelompok perempuan, hasil diskusinya. Pika. Ya coba Vika. Untuk Benar ya? bird eye view, Iya. kendalanya objek tampak kecil. Terus untuk yang high angle, cara pengambilannya susah. Oh iya. Kemudian Terus untuk yang A angle, objek yang diambil terpotong. Jadi tidak bisa keseluruhan objek yang diambil. oke. Nah kira-kira gimana solusinya? Yang pertama tadi coba anak yang laki-laki. Yang bird tadi Yang bird objeknya jadi terlalu Objeknya kecil, kecil. Pak. ada yang coba menanggapi kira? Tujuan dari bird eye view itu emang buat foto terlihat kecil. Oke, terima kasih ya. Jadi Bapak luruskan. Jadi kalau yang bird eye view memang kita tujuannya kita ngambil dari ketinggian supaya memperlihatkan gambar itu menjadi kecil. Ya, memang itu tujuannya ya. Hasil dari pemotretan kita itu memang objeknya terlihat dari kecil. Kenapa? Karena kita ambil dari atas sesuai dengan maksudnya bird. Bird itu artinya apa? Burung. Eye itu artinya mata. Angle itu artinya bird eye view artinya pemandangan. Berarti seolah burung itu dari atas, coba berimajinasikan bagaimana seekor burung memandang sebuah objek di bawah. Kecil atau besar? Kecil. Ya kayak elang, kemudian objeknya kalau elang matanya tajam ya, saja objek dari atas. Nah seperti itu kira-kira. Hasilnya objek kan menjadi kecil. Ya. Kemudian mengenai objek yang terpotong, bagaimana kira-kira? Pas dalam pengambilan eye level. Dikasih jarak. Iya, bagus solusinya. Akan dikasih jarak. Kayak tadi udah Bapak apakan? Kita belakang sedikit, biar objeknya full kelihatan gitu kan. Jadi dikasih jarak aja pemotretannya. Ya, ada lagi permasalahannya tadi? Pencahayaan juga kurang. Oh iya, percaya. Pikir gimana kalau percaya kurang? Menggunakan lighting, Mbak. Oke, bisa kita gunakan lighting atau kita bisa menggunakan apa namanya kalau kamera? Flash. Iya, flash ya, flash di kamera. Itu kira-kira permasalahan yang muncul dan kita udah diskusikan. Ya, Bapak sangat luar biasa ya perkenalan sekalian, udah kelihatan apanya. Nah, sekarang untuk lebih kita coba hasil pemotretan kamu ini, coba kelompok 1 ya, displaykan hasil pemotretannya di depan. Boleh nanti teman-temannya atau dari kelompok 2 boleh menanggapi hasil dari karyanya ini. Ya, hasil dari karyanya. Apa tadi udah dicepret gitu ya kan? Bisa ya? Bisa. Oke, silakan. Sini. Coba ketuanya ini juga. Tanya ya, Pak. Sekarang duduk saja. Ya, Pak. Ini jadi kopi kan tadi ya. Nah, ini hasil pertanyaan yang pertama. Coba perhatikan ya. Coba agak dibesar sedikit saja. Ini sih. Besar ya. Kelihatan. Oke, baik. Yang ini yang pertama. Hasil pertanyaan. Kira-kira gimana tanggapannya nih? Ya, gimana tanggapannya? Ini sudut pengambilan apa dan gimana tanggapan Anda sekalian? Boleh ya, bisa minta. Perempuan coba gimana kira-kira kasih pertanyaan? Iya.
Ya, kenapa? Foto itu di atas seragam. Ya itu foto sudut prop gitu. Mengambil gambar dari bawah agar menampilkan seluruh objek yang ada. Itu ya. Iya, Pak. Jadi ini pengambilan gambarnya dari teknik prop. Oh iya, dari bawah ya. Jadi kita ngambil dari bawah tadi ya. Jadi objeknya kelihatan semuanya. Oke, kalau yang prop tadi apa definisinya? Ada yang bisa bantu nggak? Dari kelompok sini atau dari siapa yang bisa bantu? Apa itu prop? Bisa mungkin barangkali? Prop ialah sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar atau alas dasar kedua objek atau lebih rendah. Oke, itu dia ya. Jadi udah dipraktekkan tadi, udah dibaca bahannya. Jadi kalau yang prop itu dari bawah, ya dari bawah mengambil gambarnya dan terlihat objek seperti matanya katak lihat ya. Oke, Besar baik. tinggi. Ya, lanjut. Lagi sekalian atau tidak? Ada Pak. Ada. Nah ini. Ini ngaco ya. Ayo coba. Iya. Ini gimana nih kira-kira deh? Kasih gambarnya. Hah? Hah? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di apa? Asli display gambarnya ini, asli projectnya? Iya boleh Rami, silakan Rami. Kalau pengambilan gambar menggunakan drone itu termasuk ke dalam pengambilan gambar dari sudut pandang apa? Oke, nah ini lain lagi pertanyaannya. Agak apa ya? Cuma ini saya mau tanya nih sama yang bentar dulu. Yang kelompok 1. Ini diambil dari sudut pandang apa ini? Bird eye view, Pak. Kalian ini Iya, Pak. dari Menurut saya menurut kamu apa? menurut saya itu diambil secara sudut pandang high level. Iya, ini kamu lupa ini high level. Kamu tadi kan macet-macet gitu kan. Ini high level. Terima kasih beri awal ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kamu tadi. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Gimana, Pak? Ada teman yang dari coba ulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau pengambilan gambar menggunakan drone itu termasuk pengambilan gambar dari sudut pandang apa? Bird eye view. Kenapa? Iya, kenapa? Karena gambar terlihat lebih besar dan ya, terlihat lebih kecil dan memasuki semua objek yang terlihat. Oke, tadi udah kita bahas juga ya. Ini ada lagi pemikiran-pemikiran yang kimian ya. Kalau drone berarti gimana kan gitu? Itu berarti dia masuk ke sudut pandang pengambilan gambar ya. Bird eye view dari atas. Kita menggunakan alat lagi namanya drone. Betul suka kita tadi ya. Ya, nggak apa-apa ya. Besok kalau ada anggaran kita beli drone. Ya. Oke, ada lagi ini barangkali saja yang di display. Mungkin tidak Pak. Oke ya, terima kasih ya. Oke, ya silakan kembali ke tempat duduknya. Itu hasil project dari ya kelompok 1 ya. Ini Bapak sangat luar biasa kepada sekalian. Tanpa terasa hampir usai pembelajaran kita. Ya, hampir usai pembelajaran kita. Ini kita sudah buat projectnya, hasilkan gambar sesuai dengan materi kita hari ini. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dengan sebaik-baiknya sebelum pembelajaran kita tutup. Nah, ada nggak yang mau ditanyakan seputar dari materi yang kita bahas? Boleh silakan. Baik dari laki-laki atau dari perempuan, kelompok 1 atau kelompok 2, silakan. Ada mungkin barangkali yang belum paham materinya, silakan. Pas ya? Pas. Paham semuanya? Paham. Oke, terima kasih. Anda sekalian yang sangat bapak bentakan. Itu dia teknik-teknik ya yang sudah kita praktikkan dalam proyek kali ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, Bapak mau nanya nih, kesimpulannya apa pembelajaran kita hari ini? Ya, apa sih yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo coba. Saya Pak. Iya, Devani Aura, silakan. Apa yang bisa disimpulkan? Dengar ya. Oke, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kamera angle atau sudut pengambilan gambar adalah suatu sudut pandang dalam mengambil gambar suatu objek
pemandangan maupun sebuah adegan. Sudut kamera dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sudut kamera objektif, subjektif, dan point of view. Langkah-langkah sudut pengambilan gambar sudut kamera objektif. Yang pertama ada bird eye view, teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Yang kedua ada high angle, pengambilan gambar dari atas objek yang diarahkan ke bawah sehingga mengesankan objek terlihat kecil. Yang ketiga ada low angle sudut, sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga mengesankan objek tampak terlihat besar. Yang keempat, eye level atau straight angle, sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Hasilnya memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang. Yang kelima ada frog eye, sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek atau lebih rendah. Oke, terima kasih ya. Dikasih paham dari Laura. Berarti materinya udah sampai kepada kamu semua, dan kamu udah juga buat kesimpulan, juga dimasukkan ke dalam catatannya sekalian ya. Itu pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kira-kira bawa pertanyaan sebelum kita berakhir ya, sebelum kita tutup. Itu kesimpulannya. Sekarang manfaatnya yang kamu dapatkan apa kira-kira? Ayo, kamu bisa nyampaikan apa 1-2 poin. Apa manfaatnya? Iya, Mika, silakan Mika. Pertama, manfaatnya kita tahu tentang sudut pandang dalam pengambilan gambar. Iya, betul. Iya, betul ya. Kemudian bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. terima kasih ya. Kemudian ada lagi? Itu aja ya. Nah, ini secara garis besar nih ya, itulah kira-kira manfaat yang kita dapatkan. Ya, di awal tadi udah bawa sampaikan juga. Tidaknya kamu bisa buat dokumentasi untuk diri kamu atau untuk keluarga kamu. Makanya kamu pergi kemana gitu kan, ke suatu tempat atau ada momen yang harus kamu dokumentasikan, kamu abadikan, itu bisa sekarang perhatikan. Ini saya mau ambil gambarnya dari atas, ini saya mau ambil gambarnya dari bawah atau dari sudut-sudut yang lain. Ya, tambah nanti di lokasi-lokasi yang mungkin barangkali bisa kita setting ya. Itu manfaatnya. Dalam jangka panjang kita bisa nanti ya mana tahu untuk jadi fotografer handal. Ya, fotografer biar juga jadi profesi ya. Ada ya banyak dibutuhkan sekarang karena kita butuh dokumentasi sekarang ya. Dokumentasi sebagai alat bukti. Nah, Anda sekalian sebut bahwa banggakan itu pertemuan kita pada saat sekarang ini benar bermanfaat. Kemudian ingat ya, LKPD-nya belum selesai. Untuk tugas rumahnya yang kita diskusikan soal proyeknya ya. Nah, untuk tugas pribadinya silakan dibawa tugasnya pulang, selesaikan di rumah. Ya, kalau apa ya, kalau mau didiskusikan juga secara bersama-sama ya boleh, silakan. Tapi kalau mau buat sendiri-sendiri juga boleh, ya. Itu. Kemudian yang terakhir, nih Bapak punya gambar, ya. Coba kamu tebak. Nanti yang dapat tebak bisa tebaknya Bapak kasih hadiah. Ya. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya terima kasih ya pulang bulan. Oke, siapa yang bisa tebak nih? Kalau punya gambar, ini dia ya. Bentar. Ini supaya kita meridu belajar yang kita pelajari ya. Kalau kalian tahu ke kanan, ya ke kanan. Ya, yang pertama ini dia. Oke, bintang apa itu? High angle Pak. High angle, betul itu salah? Kita lihat ya. Ya, yang ini dah. Itu dia. Ya. Oke, baik. Kita lanjut yang kedua. Ini dia. Wow, banyak itu kita. Jawabnya serentak ya. Bapak
minggu depan itu kita belajar tentang materi. Ini materi tentang KD sekarang udah tuntas ya. Tinggal lagi kerja tugas kamu. Silakan dikerjakan tugasnya. Kemudian minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya. Materinya adalah tentang bagaimana prosedur kita mengambil gambar dengan teknik zoom dan panning. Ya, itu minggu depan. Boleh dari sekarang ada sekalian cari-cari referensinya, boleh silakan. Dari internet boleh. Nanti kita buat project baru lagi. Gimana teknik pengambilan gambar yang zoom dan panning. Apa itu zoom, apa itu panning, dan bagaimana langkah-langkahnya. Ya. Kemudian nada saya bawa belakang. Bawa pikir ini cukup. Sebelum Bapak tutup pembelajarannya, ada nggak yang mau ditanyakan? Pas ya? Pas? Masih semangat? Terima kasih. Bapak Ibu seperti itu. Di pertemuan berikutnya kita akan lebih semangat, tambah lebih mau untuk menuntut ilmunya. Ya, karena yang akan membuat kita lebih baik itu adalah ilmu. Yang akan membuat kita lebih teratur dalam hidup itu adalah ilmu. Yang akan membuat batasan-batasan hidup kita adalah ilmu juga. Orang yang berilmu tentunya dia akan tahu aturan, ya begitu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita minta pada ketua untuk bersyukur bersama-sama kembali. Silakan ketua. Siap gerak. Setelah belajar mulai kita bersyukur. Bersyukur mulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.